Going up, menuju ke atas. Jadi itulah perbedaan sehari-hari yang saya dapatkan saat harus memasuki kantor di BPIW. Perkenalkan, saya Aris Tirtaus, penelitian di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, di mana saya diberikan di bidang keterpaduan program dan anggaran. BPIW sendiri ini merupakan sebuah unit organisasi yang dibentuk pada tahun 2015 yang merupakan unit organisasi yang vital dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dengan pengembangan wilayah. Nah, pada tahun 2015 ini BPIW dibentuk yang dilatar belakangi dengan tingginya disparitas pembangunan wilayah Indonesia dari barat sampai timur. Kemudian untuk 2020 terjadi perubahan struktur kelembagaan di bawah BPIW, di mana dari yang awalnya berbasis fungsi kemudian diubah menjadi berbasis wilayah. Dan untuk 2025 ini BPIW menambah satu unit eselon 3, yaitu bidang perencanaan strategis dan evaluasi kinerja, yang bertugas menyusun rencana strategis kementerian dan juga menambahkan efektivitas dalam perencanaan anggaran yang lebih terpadu di bidang keterpaduan program dan anggaran. Untuk tugas BPIW ini sendiri adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Yang dilaksanakan ini dari mulai perencanaan, programan, hingga ke evaluasi. Namun untuk pelaksanaannya diserahkan kepada unit organisasi teknis seperti SDA, BM, Cipta Karya, dan Pelaksanaan Strategis. Untuk saya sendiri ditempatkan di Puswilnas atau Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional. Tugasnya ini adalah menyusun kebijakan teknis dan rekomendasi strategis program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum, kemudian pelaksanaan koordinasi rencana strategis, penyusunan memorandum program dan pagu anggaran kementerian, sinkronisasi dan koordinasi program dan anggaran kementerian, pemantauan evaluasi dan pelaporan, kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum, dan koordinasi pembinaan akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kementerian, serta pelaksanaan kepatuhan intern. Nah, untuk peran dan layanan dari bidang keterpaduan program dan anggaran ini adalah untuk perannya melakukan pengecekan pada program yang telah direncanakan sesuai RPJM dan Denstra, kemudian melakukan pendataan untuk pemrograman yang akan direncanakan pada tahun selanjutnya dan mempersiapkan proses perencanaan pemrograman yang akan berjalan. Untuk layanan sendiri yang dapat saya berikan adalah pemberian data dan informasi perencanaan dengan menyediakan data informasi akurat terkait perencanaan program dan anggaran kepada pimpinan dua unit kerja. Kemudian ada layanan konsultasi untuk memberi konsultasi kepada unit kerja lain yang meminta, dan juga layanan laporan untuk menyusun laporan secara berkala mengenai pengembangan program. Untuk standar layanan dari unit kerja ini sendiri adalah integrasi program yang sinergis untuk memastikan bahwa setiap program infrastruktur ini diusulkan dan didanai untuk saling mendukung satu sama lain. Kemudian perencanaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran, yang harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu koordinasi antar unit yang efisien, baik itu internal maupun eksternal dengan UNOR ataupun kementerian dan lembaga lain, harus berjalan lancar dan efisien. Lalu ketepatan waktu dan kualitas laporan yang baik itu laporan perencanaan, realisasi maupun evaluasi. Kemudian standar layanan yang dapat diberikan adalah pemanfaatan teknologi informasi yang optimal yang sekarang diintegrasikan dengan program sistem informasi pemrograman atau SIPRO. Untuk kontribusi yang dapat saya berikan adalah berperan dalam menyusun anggaran berbasis kinerja tidak hanya berdasarkan jumlah dana, tapi juga kemudian belajar untuk menguasai regulasi dan kebijakan untuk memastikan bahwa setiap proses sesuai dengan aturan yang berlaku, terbuka dan aktif berkomunikasi untuk memahami kebutuhan, berusaha menganalisis data yang mendalam, kemudian mengembangkan diri dengan keberlanjutan terutama di bidang perencanaan strategis, analisis data, dan penggunaan software pendukung. Lalu yang penting dilakukan adalah kolaborasi dengan tim dan rekan kerja akan mempercepat proses dan menemukan solusi yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Untuk nilai dari ASN yang dijalankan yang pasti harus memenuhi
nilai-nilai integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, networking, entrepreneurship, multilingual, literasi digital, dan hospitality, di mana nilai-nilai tersebut harus selalu dikembangkan dan selalu ditingkatkan untuk menjadi ASN yang smart. Dan hal sederhana yang dapat dilakukan dalam kerja ini antara lain memberikan rekomendasi saran kepada tim pada proses pengerjaan dari pengalaman yang didapatkan, kemudian harus meminta umpan balik dari hasil yang telah dikerjakan sebagai evaluasi diri, kemudian membuat jadwal tugas yang didapatkan dan pemanfaatan teknologi digital. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.